Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Rahmis Kelas. Apa kabar semua anak-anakku kelas 7 dimanapun kalian berada, terkhusus kepada kelas 7C atau kelas 7A dan B, Sekolah Indonesia Jeddah. Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan berkah dan manfaat bagi kalian semua setelah mendapatkan ilmu nanti yang akan kalian peroleh. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kalian melanjutkan menonton video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat like, komen, share, dan subscribe pastinya channel YouTube Rahmis Kelas ini agar channelnya akan semakin lebih berkembang lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, kali ini kita belajar mata pelajaran agama Islam dan budi pekerti, di mana materi pada kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana cara taharah atau bagaimana cara bersuci. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang tata cara taharah dari najis, ya. Sementara sekarang yang kita bahas adalah tata cara taharah dari hadas, ya. Nah, di mana cara-cara untuk bersuci dari hadas, yang pertama adalah yang kita lakukan mandi wajib. Ya. Apa sih mandi wajib itu? Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kalau kita dikenai oleh hadas besar, maka kita wajib melakukan mandi wajib, ya. Sering juga disebut mandi wajib itu sebagai mandi junub, ya, di mana cara mandi junub atau mandi wajib adalah yang pertama dengan membaca niat, ya. Nah, apa sih bacaan niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardo lillahi ta'ala. Inilah bacaan niat untuk mandi wajib. Adapun artinya, saya berniat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Oke, yang kedua, caranya menghilangkan najis apabila terdapat di badan kita seperti bekas tetesan darah. Ya, yang ketiga atau bagian C, membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwuduk terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dan daripada yang kiri, dan menggosok tubuh serta sebagainya. Nah, jadi sebelum kita mandi, ya, disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu sebelum mencuci kedua tangan dan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Bejana itu maksudnya ke dalam air tersebut, ya. Atau ke dalam tempat air yang akan kita gunakan. Nah, terus melakukan berwuduk, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, serta menggosok-gosok badan. Oke, yang kedua adalah selain kita mandi wajib, kita harus melakukan wuduk. Nah, wuduk adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Nah,
ketika kita dikenakan atau dikenai oleh hadas kecil, maka kita tidak perlu mandi wajib. Dengan cara berwuduk saja, itu sudah cukup untuk mensucikan diri kita dari hadas kecil tersebut. Oke, nah untuk melakukan wuduk, kita harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, harus ada niat. Ya, niat boleh diucapkan dengan dalam hati atau boleh dilafazkan dengan secara jahar, ya, atau bersuara dengan cara keras. Di mana bacaan niatnya adalah nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardo lillahi ta'ala. Nah, jadi hadas asghar, hadas yang kecil, hadas kecil, ya. Di mana bacaan Indonesianya adalah saya niat uduk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Oke, yang kedua disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Yang ketiga, membasuh muka. Keempat, membasuh kedua tangan sampai siku dan pasti mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Kelima, mengusap kepala atau rambut. Keenam, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib, ya, harus tertib. Dilakukan secara berurutan. Pastinya melakukan yang kanan daripada yang kiri terlebih dahulu, ya. Setelah itu barulah berdoa. Nah, untuk seseorang yang dikenai hadas kecil, maka dia harus melakukan wuduk saja, tidak perlu mandi wajib, ya. Oke. Dan terakhir setelah melakukan wuduk, dia harus mengucapkan doa. Ya, dimana kalian pasti tahu ya apa doa setelah berwuduk. Oke, sekarang cara taharoh yang ketiga, yaitu tayamum. Ya, apa sih tayamum itu? Dan Ibu pasti sudah mengira, semua kamu udah paham dan udah mengerti tentang apa itu tayamum. Namun di sini kita bahas kembali, apa sih tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wuduk atau mandi wajib. Nah, hal ini dilakukan sebagai rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan bagi orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Ya, atau pada saat dia tidak menemukan air setelah dia mengusahakan atau setelah dia berusaha mencari air di setiap sumber manapun tapi dia tidak menemukan air, maka cara tayamum ini boleh dipakai oleh seseorang yang terkena hadas. Oke, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Ya. Nah, suatu ketika sedang memiliki hadas kecil atau besar, sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Mungkin karena ada penyakit di dalam dirinya, sehingga kalau bersentuhan dengan air, maka penyakitnya itu akan menjadi lebih parah. Maka diperkenankan atau diberikan keringanan oleh Allah untuk seseorang yang terkena uzur, ya, untuk melakukan tayamum. Nah, namun untuk cara tayamum ini itu karena terkendala dengan beberapa hal. Tidak boleh seseorang melakukan tayamum semaunya. Hanya karena dia kedinginan, malas untuk bersentuhan dengan air yang terlalu dingin, sehingga dia udah deh tayamum. Nah, itu tidak diperbolehkan oleh ajaran agama kita. Ya.
Walaupun Allah meringankan atau merukhsah ya, rukhsah atau memberikan keringanan kepada kita, tidak serta-merta juga kita meringankan segalanya. Padahal eh, tidak ada halangan untuk kita bersentuhan dengan air atau kita dapat menemukan air. Hanya karena malas kita melakukan tayamum. Itu tidak diperbolehkan. Oke. Nah, jadi tayamum itu dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Ya, debu yang suci, bukan debu yang tidak suci. Nah, debu itu digunakan sebagai pengganti air. Nah, seperti contohnya jika kita berada di dalam pesawat nih, lagi di udara, ya, memang sih di dalam pesawat itu ada di dalam toiletnya ada air, tapi biasanya air yang ada di dalam toilet itu biasanya dipergunakan hanya untuk apa ya? Boleh sih berwuduk di situ, hanya saja takutnya kalau kita berwuduk di WC atau toilet pesawat itu nanti akan apa ya, takut akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kita boleh menggunakan atau ya menggunakan tayamum ya mengganti bersuci dengan cara tayamum. Oke. Nah, di mana ataupun di dalam kendaraan ya, boleh menggunakan tayamum. Namun itu dia. Kalau misalkan kita berada di dalam kendaraan di sepanjang jalan kita tidak menemukan air ya. Benar-benar kita tidak menemukan air. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, semampu kita, namun kita tidak menemukan air atau sumber air. Nah, barulah kita diperbolehkan untuk bertayamum. Namun, walaupun kita di dalam kendaraan, tapi kita menemukan air, alangkah lebih baik dan wajib kita melakukan taharah dengan menggunakan air yang tadi ya. Oke. Terus bagaimana cara melakukan tayamum? Nah, ini yang pertama. Oke, cara ini boleh dilakukan jika, nah ini kembali ya. Cara tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Yang kedua, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. Yang tadi Bu maksud ya. Jika dengan cara dia berwuduk, menggunakan air, terus penyakitnya akan parah setelah dia menggunakan air, maka diperbolehkan seseorang itu menggunakan tayamum. Oke. Nah, terus telah masuk waktu sholat. Nah, ini dia ya, syarat seseorang boleh menggunakan tayamum. Oke. Terus bagaimana sih cara menggunakan tayamum? Yang pertama, pastinya ada niat ya. Dimana niatnya adalah nawaitut tayammuma istibahatis sholati fardo lillahi ta'ala. Aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Oke. Nah, yang kedua, caranya adalah mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci tadi. Caranya kita taruh dua telapak tangan kita ke tempat debu yang ada, debu yang suci ya, contoh ke tempat benda-benda yang ada debunya di sana. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh bertayamum di tempat yang tidak suci. Contoh, di tempat WC atau toilet. Sementara di sana tidak ada air ya.
tapi tempat itu kan tidak suci, maka kita tidak diperkenankan melakukan tayamum di sana. Oke. Kita taruh kedua telapak tangan, tempelkan ke tempat benda yang kita untuk tayamum tersebut, lalu ditepuk-tepuk sebanyak 3 kali, terus usapkan ke bagian muka. Ya. Yang ketiga, mengusap tangan kanan hingga siku-siku dengan debu. Nah, jadi lanjutannya kita tempelkan kembali kedua telapak tangan ke tempat benda yang kita tayamum itu, terus mengusap ke bagian tangan kanan sampai ke siku-siku, dan berikutnya disusul ke tangan kiri hingga siku-siku ya. Nah, itulah cara untuk bertayamum. Nah, bisa kamu lihat di gambar ini ya. Nah, itulah cara-cara bertayamum. Jadi, bertayamum itu tidak sama seperti kita berwuduk. Tidak harus mengusap rambut, tidak harus mengusap telinga, dan tidak harus mengusap atau membasuh kaki atau mengusap kaki dengan cara debu yang tadi ya. Oke. Nah, itulah cara bertayamum sehingga kita yang tadi terkena hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dengan cara bertayamum, kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena tanpa kita berwuduk untuk melakukan sholat, kita tidak akan sah. Ibadah sholat kita tidak akan sah. Nah, namun sebelum berwuduk, ya, kita tetap melakukan bersuci dari hadas yang tadi, baik hadas besar, hadas kecil, ya. Nah, oke. Terus masuk ke hikmah taharah. Apa sih hikmah dari taharah tersebut atau apa hikmah dari bersuci tersebut? Nah, yang pertama, ini dia. Orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Maka setiap hadas, ya, hadas itu kan kotor ya, kotor yang menempel di tubuh kita, maka kita wajib bersuci. Maka hikmahnya kita terhindar dari segala macam penyakit ya. Oke, yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Nah, maka tidak hanya pada saat kita ingin melaksanakan sholat wajib atau sholat sunnah saja, kita dianjurkan untuk berwuduk. Nah, seketika kita berusaha untuk menjaga diri kita ini selalu dalam keadaan suci. Nah, caranya bagaimana? Sering-seringlah berwuduk walaupun kita tidak akan melaksanakan sholat, ya. Nah, ketika kita berwuduk, maka diri kita ini dianggap suci, ya, suci dari hadas ataupun dari hadas besar dan hadas kecil. Oke. Ketika hadas itu menempel lagi di tubuh kita, maka dianjurkan kita untuk bertaharah atau untuk bersuci dan kembali kita melakukan wuduk agar kita kembali dalam keadaan suci ya. Ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dengan cara bertaharah kita akan merasakan kedekatan diri kita kepada Allah.
Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Pastinya setiap orang yang bersih akan dinyatakan dia sehat ya. Oke, yang kelima, hikmah dari taharah adalah kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Nah, pastinya kita akan merasa nyaman, kita akan merasa tenang pada saat kita setelah melaksanakan taharah atau berwuduk. Ya, maka dianjurkan buat kita semua selalulah dalam keadaan suci. Caranya sering-sering berwuduk ya, sering-sering melakukan wuduk. Jika kita sudah melakukan atau terkena mengenai hadas besar ataupun hadas kecil, maka lagi dan lagi kita melakukan wuduk atau bersuci ya. Oke, itulah penjelasan dari cara dan hikmah taharah. Oke, untuk kisah cerita ini kamu silahkan baca sendiri, baca bukunya, dan untuk tugas kalian ya adalah nih, silahkan kerjakan latihan halaman 42 ini sampai halaman 44. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat mengerti dan memahami penjelasan yang Ibu sampaikan dari materi cara bertaharah dan hikmah taharah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.